Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah debate. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang pengenalan dunia debate ya. Jadi bagaimana debate itu sesungguhnya ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya masih diberikan kondisi kesehatan. Sukses selalu dan jagalah kesehatan. Pakailah masker kemanapun pergi ya. Oke, baik. Kita masuk pada topik pembelajaran kita, debate. Jadi katanya debate itu kita ada beberapa definisi ya. Kita akan coba bahas beberapa definisi ini dalam beberapa slide ya. Mudah-mudahan rekan semuanya dapat memahami dengan baik. Jadi debate itu yang pertama artinya adalah organized argument contest of ideas in which the participant discuss from two opposing side. Artinya apa itu? Organized argument. Argumen yang tersusun. Argumen yang tersusun yang ditampilkan melalui sebuah kontes. Ya, penampilan. Apa yang ditampilkan? Ide-ide. In which dimana the participant peserta discuss di sini tidak seperti ngomong ya, itu debate, membantah satu sama lain ya, from two opposing side, artinya ada dua kelompok yang berbeda. Oke. Jadi mari kita bahas per kelompok kata ya. Oke. Dari kata definisi yang ada di slide ini bisa kita lihat bahwasanya ada kata argumen. Argumen itu kita berargumentasi ya. Berargumentasi berarti kita menyampaikan pemaparan. Menyampaikan suatu informasi. Oke. Membuktikan sesuatu itu dengan data. Datanya kalau bisa data terbaru, yang paling update dan itu sangat ampuh dia ya. Dengan memberikan narasi yang tepat, ide kita, saran kita, itu yang disebut dia dengan argumen. Sama ketika kita membuat argumentatif essay ya, bagaimana kita itu menyampaikan ide-ide kita, pendapat-pendapat kita supaya dapat dipahami orang lain, supaya orang lain tahu bahwasanya inilah pendapat kita. Itu argumen. Argumen seperti apa yang kita buat? Organize dia, tersusun. Artinya apa? Dalam nanti debate, kita membuat argumen kita itu, sebuah penyampaian kita itu, baik dari orang pertama sampai orang ketiga, jika itu menggunakan ASEAN atau Australian parliamentary. Kalau dua di British kan hanya ada dua ya. Jadi organize dia, tersusun. Jadi antara orang satu, orang kedua, orang dua, tiga, semuanya itu tersusun dengan baik. Ada koordinasi antara satu dengan yang lain. Jadi orang pertama mentang dia orang pertama dia ngomong semuanya, tidak. Mentang orang ketiga dia ngomong dikit, tidak juga seperti itu. Harus ada poin-poin yang jelas, yang tersusun. Tiap orang tuh memiliki tanggung jawab sendiri dan juga tanggung jawab per grup. Itu ya, organize, tersusun dia ya. Jadi argumennya itu dikelompokkan baik per grup maupun per partisipan atau anggota. Selanjutnya apa? Kontes. Kontes ini penampilan. Nanti ketika kita debate itu kita akan dilihat oleh orang lain ya. Kita akan dihadiri oleh audiens. Ada begitu banyak audiens. Ada yang misalnya sekolah, ada yang mahasiswa, ada yang umum, begitu banyak ya. Debat-debat, lomba debat seperti ini. Kalau lomba presiden kan mungkin kita sudah sering melihatnya ya. Ada juga lomba debat agama, misalnya seperti Zakir Naik dengan Ahmad Dedat ya. Itu banyak sekali yang lomba-lomba seperti itu. Jadi kontes ya ditampilkan sehingga viewer atau audiensnya itu ada. Akibatnya apa? Kalau kita kontes seperti ini, kita akan bisa cemas ya, kita akan merasa takut, kita bisa saja kurang pede, tapi itu bukan urusan kita ya. Tetap kita menampilkan sesuatu hal yang baik. Ingat, setiap penampilan itu adalah penampilan yang terbaik.
tidak ada penampilan yang terburuk. Jadi ketika kita mau tampil itu pastikanlah itu adalah penampilan terbaik kita. Berikanlah yang terbaik. Jangan kita merasa kita sudah kalah ataupun kita tidak mampu untuk itu, ya. Tidak boleh jiwa debaters pada debat gitu, ya. Tidak bisa seperti itu. Karena kontes kita harus siap menang, ya. Harus siap menang, dan kalau bisa tidak ada kata kalah, ya. Karena kalau kalah itu sungguh menyakitkan, ya. Kita harus menang. Berpikirlah yang menang. Persiapkanlah untuk menang, bukan kita persiapkan untuk kalah, ya. Nah, apa yang akan ditampilkan adalah ide-ide. Ide-ide. Jadi ide-ide itu ketika nanti kita, pembicara pertama, kedua, ketiga, satu atau dua, baik pihak oposisi ataupun pemerintah, yang disampaikan itu adalah ide. Ide itu apa? Ide-ide solutif, ide-ide yang mencari jalan keluar, ide-ide kreatif, ide-ide yang memang memiliki sesuatu hal yang bisa dilaksanakan. Kalau ide-idenya itu melanglang buana, sampai terbang ke langit angkasa, itu tidak bisa dipakai, ya. Jadi ide-ide itu memang bisa dijangkau atau diraih, bisa dilaksanakan. Kalau bisa secepat mungkin, itu lebih baik, gitu, ya. Jangan memberikan ide-ide yang tidak jelas itu di mana tempatnya, kepada siapa diterapkan, gitu, ya. Entah negara mana yang bisa menerapkannya, apakah bisa cocok nak kita terapkan pada kalangan tertentu. Itulah yang disebut dengan ide itu. Jadi ketika kita melontarkan sebuah ide, ketika kita melontarkan sebuah pendapat, maka pastikanlah ide itu dia memiliki syarat kreatif, inovatif, ada kebaruan di sana, ya, dan solutif, ada jalan keluar yang kita tawarkan. Kalau ide itu masalah pula yang kita tawarkan, berarti itu tidak ide kita, ya. Harus kita, ketika kita memberikan ide, harus ada solutif, jalan keluarnya untuk itu. Karena itulah yang dilihat oleh adjudicators, para juri kita itu. Kalau hanya memberikan ide-ide melalang buana tanpa ada bukti, tanpa ada jalan keluar, hal itu hanya akan mengganggu dari penampilan kita, ya. Nah, itu agak lemah juga nilainya. Selanjutnya the participant. Jadi nanti dalam debat ini setiap kelompok itu memiliki peran. Nah, orang pertama kah, orang kedua kah, orang ketiga kah, gitu, ya. Nah, kalau dalam parlemen ASEAN atau Australian, ya, kalau pada British hanya ada satu atau dua, ya, pembicara satu atau dua, gitu. Nanti lanjutkan oleh 3 atau 4. Nah, artinya apa? Setiap partisipan itu harus bekerja sama. Jangan sampai nanti di dalam kelompok itu, misalnya kita kelompok government, itu kita membantah pula apa yang disampaikan oleh speaker 1 kita. Orang speaker 3 membantah speaker 2, itu udah hancur namanya grup itu. Udah hancur penampilan kita itu. Jadi kita harus memiliki peran satu-satu, gitu, ya. Ketika pembicara pertama kita bagus, maka pembicara kedua, yang ketiga harus bagus juga, sama seperti itu. Nah, jangan misalnya pembicara pertama itu sungguh memberikan ide yang brilian, tetapi ketika pembicara kedua datang, itu dia tidak ada apa-apa yang disampaikannya, gitu, ya. Entah kemana-mana dia ngomong, ditambah pula yang ketiga nggak tahu dia apa kerjakan, itu udah hancur sebuah penampilan. Bisa juga nanti ketika pembicara pertama, kalau pembicara pertama itu sudah gagal dalam mengelaborasi sebuah ide, menampilkan sebuah ide, membuat ring dari sebuah debat kita, kalau tidak pandai dia melimit, itu dah hancur kelompok itu. Jadi setiap kelompok itu punya dia peran, setiap orang dalam kelompok itu punya peran, dan tidak bisa ada satu hal yang lemah pada bagian kelompok itu. Ketiga-tiganya atau kedua-duanya dari kelompok itu haruslah kuat, ya. Nah, jadi carilah nanti partner ataupun rekan yang memang memiliki kemampuan yang sama, yang bisa memiliki cara berpikir yang sama, ya. Nah, apa yang dilakukan dalam debat ini? Discuss. Discuss itu berbagi ide. Kita perang ide dia. Kita mendiskusikan suatu topik. Nanti
disebutnya dengan motion ya. Ada juga disebut dengan resolution, ada juga proposition ya. Apapun istilahnya sampai sama saja. Jadi yang kita diskusikan itu adalah ide. Nanti juri itulah yang akan dilihatnya. Bagaimana cara kita mengembangkan atau mengelaborasikan sebuah ide dengan baik. Baik dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Bagaimana caranya kita bisa membuat orang yakin dengan apa yang kita sampaikan bahwasanya itu betul, tepat dan harus dilaksanakan segera. Saya seperti itu ya. Selanjutnya two opposing side nih. Jadi dalam debat itu nanti biasanya ada dua kubu yang berseberangan. Apakah namanya nanti afirmatif, negatif, pro, kontra gitu ya. Itu istilah saja, tidak ada masalah. Tapi yang jelas akan ada dua kelompok yang berbeda yang sedang bertarung mempertahankan idenya. Pihak pemerintah akan mencoba menyampaikan bahwasanya inilah idenya mereka yang betul. Pihak dari kontra akan selalu membantah apapun ide dari pemerintah. Itu intinya. Jadi janganlah nanti pihak pemerintah mendukung oposisi. Itu udah parah itu. Kalau sempat pula mengatakan itu betul, itu udah parah itu artinya kelompok government. Apa aja lagi misalnya kelompok oposisi mengatakan Anda betul, itu udah parah itu. Gitu ya. Artinya apa? Kita mendukung apa yang dia bilang. Jadi dalam aturan debat itu, setiap kelompok itu tidak boleh mensupport grup lain. Oke? Kita mensupport kelompok kita sendiri, teman kita sendiri. Walaupun yang mereka sampaikan itu betul, kita tetap menganggap itu salah. Kita buktikan dengan kesalahan-kesalahan mereka. Itu sebabnya kita banyak membaca, banyak menonton televisi, karena semua mosi-mosi yang disampaikan atau dipilih oleh lomba-lomba debat itu biasanya yang update ya, yang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi inilah salah satu definisi dari debate, yaitu penyampaian argumen yang disusun melalui sebuah kontes atau penampilan ide di mana partisipan, baik itu secara kelompok atau individu, menyampaikan ide mereka itu kepada lawan bicara mereka ya. Oke, itu teori yang pertama. Ada juga tujuan dari debate ini adalah to convince. Ini standar lah ya. Jadi tujuan debate itu untuk meyakinkan oposisi, pihak lawan ya, bahwasanya kita itu betul. To convince, meyakinkan mereka. Oke, kita buat lawan kita itu sadar bahwasanya yang mereka sampaikan itu salah. Nah, bagaimana caranya? Buktikanlah. Kita buatlah narasi, kita buatlah cerita-cerita, kita buktikan dengan data, gitu ya. Kita tambah dengan penyampaian-penyampaian ataupun kutipan-kutipan. Nah, jadi memang kita paksa mereka itu setuju dengan apa yang kita sampaikan. Itulah nanti yang akan dilihat oleh juri atau adjudicators. Ketika suatu kelompok sudah bingung, tak tahu lagi entah apa yang disampaikannya, atau mereka mengatakan setuju dengan apa yang disampaikan, itulah titik dari bahwasanya kelompok yang menyampaikan ide itu menang ya. Berarti dia telah mampu meyakinkan kelompok lain itu bahwasanya apa yang disampaikannya itu adalah suatu kebenaran. Jadi di dalam sebuah debate kita tuh convince ya, levelnya convince, bukan lagi to inform. Itu beda ya. Kalau to inform ya kita hanya bicara standar saja, tapi to convince, meyakinkan mereka, artinya apa? Kita membuat otak mereka itu sadar dengan bukti, dengan data yang akurat, dengan kutipan-kutipan, dengan berbagai informasi kita kumpulkan menjadi satu dan kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka sadar bahwasanya yang mereka lakukan itu salah ya. Itulah levelnya convince ya. Tapi kalau hanya to inform, itu hanya levelnya menginformasikan saja ya. Ingat, that you are right ya. Yang kita sampaikan itu harus betul. Jadi maksudnya kita anggap yang kita sampaikan itu betul. Walaupun kita sendiri merasa bahwasanya apa yang kita diskusikan ini berlawanan atau bertentangan dengan perasaan kita, itu tidak ada hubungannya sedikit pun ya. Kita tetap saja harus mendukung dari posisi kita. Kita mendukung posisi dari kelompok kita.
Ketika kita berada pada pihak government, artinya apa? Kita tetap menekankan bahwa misalnya ini adalah solusi yang terbaik dari pemerintah. Inilah jalan keluarnya. Ketika kita berada pada posisi kontra, artinya apa? Kita tetap selalu menghajar itu solusi, ide dari pemerintah itu kita anggap mereka salah ya. Jadi kita pastikan posisi itu harus kita ingat selalu ya. Nanti masalah betul atau salahnya ide kita itu nanti biar juri yang menentukan ya. Jangan kita pula yang menyampaikan. Selanjutnya ada definisi lain dari debate, yaitu a form of public discourse in the form of formal direct oral contest competition in argumentation between two or more people on a defined proportion specific time. Oke. Adalah suatu bentuk dari discourse ya, atau diskursus publik pada bentuk dari formal direct oral contest. Jadi kontes atau penampilan speaking, bicara secara langsung dan formal ya, dalam bentuk argumentasi antara dua atau beberapa orang dengan suatu mosi yang define, yang jelas, ditambah dengan specific time. Oke, mari kita bahas satu ya. Public discourse. Apa itu public discourse? Public discourse itu artinya adalah topik-topik yang dibahas pada pada masyarakat ya. Diskursus. Itu artinya itu. Jadi segala bentuk informasi gitu ya. Segala bentuk penyampaian itu disampaikan atau yang ada ataupun yang berada pada publik, pada masyarakat ya. Jadi ketika kita bicara diskurs, artinya apa? Kita tidak hanya menyampaikan informasi itu apa adanya, kita juga harus menambah dia dengan data-data yang akurat. Kita harus bisa membuktikan dengan kutipan-kutipan. Kita harus bisa memberikan bukti-bukti yang jelas ya, bukti-bukti yang tepat dan akurat, supaya orang tahu bahwasanya atau publik setuju dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Formal direct oral contest. Jadi penampilan oral, speaking ya. Jadi debate itu adalah lomba berbicara. Lomba bicara ya. Jadi bukan lomba menulis, walaupun ketika kita debate itu kita menulis dulu ya. Menulis, tapi ingat, yang kita tulis itu hanyalah poin-poinnya saja. Ketika kita lomba debat, kita bukan menulis atau mengarang. Habis waktu kita mengarang itu, yang kita tulis itu adalah poin-poinnya. Maka kitalah nanti yang akan mengelaborasikannya ketika kita penampilan. Ketika waktu kita diberikan, maka kitalah yang nanti akan menjelaskan. Bukan kita pula kita tulis semuanya, itu pula yang kita bacakan. Itu rendah sekali kemampuan kita dalam presenter atau speaker itu. Jadi kita itu harus bisa mengelaborasi, menggunakan bahasa tubuh kita, menggunakan gerak tangan kita, gerak mata kita untuk menyampaikan informasi itu ya. Kenapa? Karena hal ini dilakukan direct, secara langsung ya. Kita akan melihat lawan kita. Kita akan nampak siapa lawan kita. Kita akan tahu siapa adjudikator kita. Tahu kita langsung. Jadi kalau kita misalnya hobinya membaca saja tanpa melihat lawan kita, berarti kita lemah sekali itu. Gitu ya. Jadi kita sampaikan kepada mereka secara langsung. Samalah kita berdebat dalam dunia nyata ya. Ketika kita berkelahi mulut itu ya. Jadi seperti itulah ya. Kan kita ndak, ketika mau berkelahi mulut itu kan, ketika kita bertengkar itu kan kita ndak bawa teks kan. Jadi hampir sama lah seperti itu. Ya, jadi harus ada bahan yang banyak di kepala kita ya, supaya kita bisa mendebat orang itu dengan baik. Kenapa hal ini disampaikan secara direct, langsung? Orang akan melihat kemampuan kita, bagaimana kita menggunakan bahasa, bagaimana cara kita mengolah data, bagaimana cara kita meyakinkan orang melalui gaya bicara kita. Itulah namanya direct itu ya, langsung dia. Formal. Maksudnya formal di sini apa?
Di dalam proses penyampaian ini, ingat, debat ini adalah suatu hal yang formal, resmi dia ya. Artinya apa? Nanti dalam penampilan tentu kita harus menggunakan pakaian-pakaian yang rapi dan sopan seperti itu ya. Kita menjunjung tinggi dari aturan-aturan berpakaian, aturan-aturan dalam berbicara. Misalnya ketika lomba debat itu tidak boleh kita memukul meja, itu bodoh kita itu namanya ya. Jadi kita tuh berperang melalui kata-kata. Kalau samurai berperang dengan pedang, kalau di battle itu dia berperang dengan kata-kata. Jangan sampai terpancing emosi kita walaupun kita merasa poin kita itu gak kalah. Tidak boleh kita seperti itu. Kita bangun lagi, kita cari lagi ide secepat mungkin. Apa ide ataupun data yang bisa mengalahkan data mereka itu ya. Jadi ingat, ini adalah forum formal, resmi ya. Ketika kita tidak beretika, ketika kita melakukan kata carut marut dalam sana, ataupun kata-kata yang tidak bagus untuk dengar, kita bisa saja di blacklist oleh Eju karena kita melakukan suatu proses ketidaksopanan dalam berbicara ya. Selanjutnya apa? In argumentation, artinya kita berargumen ya. Kita akan berdebat pendapat ya. Jadi tidak ada namanya persamaan pendapat, tidak ada. Kita itu akan mendebat pendapat dari kelompok lain itu. Jadi kita tidak akan ada agreement ya, kesetujuan tidak. Kita akan selalu pada posisi disagreement. Tidak setuju kita dengan mereka itu ya. Walaupun diri kita merasa ada betulnya apa yang mereka sampaikan, tapi ingat, kita tidak boleh berpikiran sama seperti mereka itu. Kita selalu wajib menghajar ide mereka itu dengan bukti dan informasi kita yang akurat. Argumentatif, bangunlah ide, bangunlah pendapat. Tambahkanlah referensi, buatlah kutipan yang sesuai dengan data kita. Hajar mereka dengan kelompok seperti itu. Between two or more people tadi sudah hampir sama. Jadi dalam kelompok debate ini, kalau dia British itu ada 2 orang ya. Kalau ASEAN sama Australian itu ada 3 orang ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, nanti kita akan bahas pada meeting selanjutnya British ataupun ASEAN atau Australian parliamentary seperti ini. Define proportion artinya apa? Ada mosi yang jelas. Mosi-mosi ataupun sebuah informasi ya. Mosi ini adalah sebuah statement, pernyataan dari sebuah topik yang jelas, yang memiliki informasi debatable ya. Biasanya para IO ataupun pelaksana acara itu akan memberikan mosi-mosi yang debatable. Hampir tidak pernah ada sekalipun IO itu memberikan mosi yang undebatable ya. Itu jarang sekali karena mereka memilih itu. Jadi dapat kita pastikan kita itu akan memiliki mosi yang debatable. Tapi permasalahannya apa? Kita belum tahu apakah kita di posisi yang government menyetujui atau menolak. Itu permasalahannya. Kadang-kadang persiapan kita pada posisi kita setuju, rupanya kita dapat posisi menolak. Itu yang akan menghancurkan dari rasa percaya diri kita ya. Tapi tidak boleh ketika kita mendapatkan posisi yang berbeda dari apa yang kita harapkan, kita tetap harus bertarung untuk itu ya. Tidak ada istilahnya mundur dalam debate ya. Jadi biarlah nanti Eju ataupun juri yang menentukan apakah kita itu layak menang atau kalah seperti itu. Jadi pastikanlah pelajari mosi dengan baik. Ini akan kita bahas juga pada meeting-meeting selanjutnya, yaitu mosi itu ya. Specific time artinya apa? Kita berbicara itu dibatasi waktu ya. Tidak seenak kita saja ngomong ya. Jadi di dalam berbicara itu nanti akan ada durasi sebanyak 7 sekitar atau 8 menit. Rata-rata 7 menit ya dalam berbicara per orang gitu ya. Nah, inilah kelemahan kita. Seringkali saya melihat, kalau saya sering menjadi Eju sebuah lomba debate, rata-rata peserta itu hanya mampu berbicara itu sekitar 2 atau 3 menit. Itu lemah sekali ya. Sudahlah 2-3 menit yang disampaikannya itu tidak pula berbobot. Itu dia semakin lemah nih itu. Jadi ingat, kita itu diberikan waktu
maksimal 7 menit ya untuk berbicara. Jadi bangunlah ide, buatlah narasi yang bagus ya. Ada coherence antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Dukunglah informasi dari kawan kita gitu ya dalam kurun waktu seperti itu. Waktu itu juga ada dinilai ya. Kalau rata-rata penampilan kita hanya 2 menit, 3 menit, sementara kelompok lain ada 5 menit, 6 menit, 7 menit, kemungkinan besar bisa saja mereka itu menang. Kenapa? Kita sungguh terbatas dalam bicara, sementara mereka banyak sekali ide mereka. Jadi waktu itu menjadi salah satu tolak ukur juga kemenangan. Kenapa? Karena dalam lomba debat, waktu itu akan disampaikan oleh timer. Misalnya seperti 4 minutes, 4.5 katanya. Jadi itu dicatat oleh Eju, dicatat oleh juri. Nah, jadi juri itu akan mencatat dia apapun yang terjadi di sana ya, apapun kegiatan yang ada di lomba debat seperti itu. Oke. Selanjutnya ada formal discussion on a particular matter in public meeting. Opposing argument are put forward, which usually ends with a vote. Artinya apa itu? Formal discussion tadi sudah kita bahas secara formal ya. Formal itu apa? Diskusi itu debate ya. Jadi jangan bicara nonsense ya. Particular matter. Particular matter ini artinya topik-topik yang khusus. Itulah sebut dengan mosi tadi ya. In a public meeting. Artinya berbicara di depan publik, ditonton di khalayak ramai. Orang akan bertepuk tangan, bisa saja bertepuk tangan dengan ide suatu seseorang gitu ya. Ketika mereka mendengarkan idenya brilian, tentu saja mereka akan bertepuk tangan untuk itu ya. Kalau kita tidak bisa menjawab, tentu kita akan bisa saja diketawakan. Itulah risiko kalau kita tampil di depan publik ya. Ada rasa malu, ada rasa bangga, tergantung dari kondisi diri kita. Itu sebabnya kita harus tahan itu ya. Seiring waktu hal ini akan membantu rekan-rekan untuk tampil dengan baik. Opposing argument artinya apa? Kita tuh melawan argumen orang lain ya. Walaupun argumen itu secara pribadi kita menolak untuk itu, tapi kalau kita ditempatkan pada posisi yang berbeda, kita tidak boleh berpikir dengan perasaan kita harus berpikir dengan logika kita. Kita berada pada kelompok mana? Kita berada pada oposisi yang mana ya. Jadi posisi yang mana kita harus pikirkan itu. Jangan kita pikirkan perasaan kita ya. Ingat kita itu posisinya di mana? Government kah atau oposisi? Government akan selalu setuju atau memaksakan orang setuju dengan apa yang mereka sampaikan. Sementara oposisi akan selalu membantah apa ide dari government seperti itu. Nah, a put forward and which usually end with a vote. Nah, inilah enaknya dari sebuah government. Nanti mereka akan diberikan a vote ya. So end with a vote. Artinya ada diakhiri dengan sebuah vote, reply speech lah kira-kira seperti itu, ataupun nanti closing statement lah ya. Oke. Komponen terus debate. Nah, jadi inilah beberapa dikit komponen debate. Yang pertama itu single team tadi sudah kita bahas juga. Jadi seringkali debat itu ada satu orang, ada juga melawan orang lain atau ada juga. Tapi yang kita sering lakukan adalah tim ya, per kelompok dia. Ada disebut dengan afirmatif ya, ada sebut government, kontra, opposition, negatif. Itu hanya masalah penamaan saja, tapi ingat posisi kita apa, itu saja yang penting ya. Proposition, motion atau resolution ini sama saja. Ini adalah sebuah statement seperti sebelum tadi, adalah sebuah statement yang jelas ya, yang debatable, yang akan kita perdebatkan dia.
Jadi ketika kita menjadi seorang debaters atau grup debaters, pastikanlah kita sudah memahami emosinya. Itu pertama, pahami emosi. Yang kedua itu adalah kita tentukan kita itu di posisi mana ya. Ketika kita dapatkan posisi pemerintah, berarti kita menawarkan ide kepada orang lain, gitu ya. Tapi ketika kita berada pada oposisi, maka kita akan mendebat ide dari pemerintah itu. Gitu kira ya. Jadi emosi itu adalah topik yang akan diperdebatkan. Jadi jangan berdebat dari di luar topik. Berdebatlah terhadap emosi yang disampaikan ya. Ketika lawan kita bicara A, yang debat itu adalah yang A-nya itu. Jangan kita mendebat Z, itu udah bocor kita namanya ya. Udah stres kita namanya itu. Orang bicara Indonesia, kita bicara Amerika, itu udah berbeda nanti ringnya itu ya. Jadi dengarkan mereka. Ya, jadi emosi yang mereka tawarkan itu apa gitu ya. Nah, selanjutnya ada adjudicators. Adjudicators inilah juri di sana ya. Nah, nanti bisa saja juri ini biasanya itu mereka selalu ganjil ya. Selalu ganjil. Boleh mereka 1, bisa saja 3 atau 5 ya. Bisa juga 9. Nah, bisa pokoknya seringkali ini ganjil ya. Kenapa harus ganjil? Karena kalau genap nanti kan sama hasilnya. Kalau seandainya sama, nah, atau tidak masalah. Yang parahnya kan itu berbeda ya. Kalau misalnya 2, 1 memenangkan, 1 mengalahkan, kan kacau juga jadinya. Itu soalnya adjudicator itu biasanya juri itu akan berada pada posisi ganjil ya. Dan ingatlah pada rekan-rekan semuanya, penilaian itu berdasarkan oleh professional adjudicators. Artinya apa? Mereka memenangkan kita itu bukan hasil dari diskusi kelompok juga tidak. Ketika mereka memenangkan kelompok A, itu mereka memberikan bukti yang akurat, gitu ya. Mereka akan menyatakan ini pendapat mereka kalau karena ini mereka menang. Jadi bukan masalah tidak ada unsur KKN-nya di dalam sana ya. Tidak ada seperti itu. Jadi itu memang profesional mereka. Selanjutnya ada timer. Timer inilah yang akan mengingatkan nanti rekan-rekan ketika bicara. Dia waktunya 7 minutes katanya. Kalau kita sudah lewat 7 minutes, dia akan berikan ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga. Kalau tidak berhenti juga kita ngomong, dia akan ketuk-ketuk terus ya sampai selesai. Itu tanda artinya waktu kita habis ya. Ada juga yang bicara 1 menit, sudah selesai. Nah, itu dia akan sampaikan 1 minute katanya. 1 minute 30 second gitu disebutkannya oleh timer kita. Moderator inilah orang yang akan menggawangi dari acara kita. Mereka akan menyampaikan kelompok-kelompok dari pertandingan. Misalnya nama kampus kita dari mana gitu ya. Siapa nanti pembicara 1, 2, 3 orangnya gitu ya. Mereka akan memperkenalkan kita gitu nanti ya. Mereka akan jadi pengarah acara kita. Selanjutnya audiens, ini bisa saja dalam sebuah debate itu ada audiens penonton, ada juga tidak gitu ya. Tergantung nanti. Tapi biasanya kalau pada prelim seringkali itu tidak ada ya. Tapi tergantung IO-nya gitu ya. Tapi biasanya orang sih lebih suka melihat pada final ya, final round. Nah, itu paling sering ya, karena itu adalah debaters terbaik dan kelompok-kelompok debate terbaik. Jadi audiens ini ya biasanya adalah para fans dari rekan-rekan grup itu sendiri ya. Apa sih persiapan untuk debat itu? Yang pertama itu adalah independent dan cooperation team. Jadi carilah nanti kalau kita mencari debate atau debaters, pastikanlah teman kita itu independen dia. Independen itu artinya apa? Dia mampu untuk menyelesaikan dirinya sendiri dulu ya. Mandiri dia dulu dengan idenya, dengan sarannya. Dia tahu dengan apa yang dia kerjakan. Dia tahu pada posisi mana dia gitu ya. Selanjutnya nanti baru cooperation. Jadi
kita dalam debat itu bukan hebat sendiri, tidak. Walaupun kita mungkin hebat sendiri, tidak bisa juga nanti ya. Kita harus bekerjasama dengan tim kita untuk memenangkan ide. Sama dengan pemain sepak bola, untuk menggolkan itu tidak bisa seorang Ronaldo menendang saja dari gawangnya ke gawang yang lain, itu tidak bisa. Harus ada operan-operan dulu ya. Harus ada temannya membantu bagaimana mengoper bola gitu ya, mendribble, menggiring bola itu ya. Baru nanti dia mencetak gol. Nah, kita seperti itu. Harus ada kerjasama ya. Nah, walaupun Ronaldo itu tidak akan hebat dia, Cristiano Ronaldo itu tidak akan hebat dia kalau tidak ada bantuan dari temannya itu. Nah, tapi dia sendiri Ronaldo itu memang dia memiliki kalian skill. Nah, samalah dengan di Betis, dia memang ahli juga dia ya. Tapi dan digabungkan dengan teman-temannya semakin hebatlah dia. Selanjutnya apa? Case building. Artinya apa? Nih case building ini ketika kita sudah mendapatkan mosi, maka nanti kita akan membangun narasi, kita akan membangun ide, menulis. Ya, biasanya tergantung ya, ada kita tuh berikan waktu 20 sampai 30 menit. Kadang-kadang hanya 15 menit saja, tergantunglah dari IO itu nanti yang akan memberikan kita waktu. Tapi ingat, ketika case building, pastikanlah kita menyusun ide itu berdasarkan kelompok kita. Apakah kita pada posisi government atau pada kontra atau negatif atau pada opposite ya. Itu harus kita ingat selalu. Buatlah narasi-narasi yang tepat. Buatlah hubungan antar kalimat dengan kalimat itu sesuai. Tunjukkan bukti-bukti, berikanlah bukti-bukti yang akurat ya. Sampaikanlah solusi ya, ide, tawaran-tawaran yang terbaik untuk kelompok kita. Selanjutnya kita butuh debate trainer ya, pelatih debate ya. Ini wajib kita punya sebenarnya ya. Jadi sebuah kelompok debate itu tidak mungkin dia bisa hebat sendiri, tidak mungkin itu ya. Tapi ya inilah kita coba, kita punya pelatih itu ya. Saya sih berharap suatu saat kita bisa face to face ya. Jadi saya bisa melatih rekan-rekan itu secara face to face, tapi pada kondisi seperti ini sungguh sulit sekali kita bertemu face to face ya. Ada banyak aturan yang harus kita lewati ataupun yang tidak bisa kita terapkan, sehingga kita ya harus bertemu secara virtual seperti ini. Oke. Ini case buildingnya ada 2 ya. Oke. Selanjutnya adalah mastering group and personal role. Artinya apa itu? Kita tuh sama seperti tadi ya, harus menguasai ataupun harus mengetahui posisi kita, baik secara personal, apakah kita orang pertama, orang kedua, orang ketiga gitu ya. Apakah kita itu berada pada kelompok kontra atau kelompok government, ketahui itu ya, pelajari itu. Oke. Jangan sampai nanti salah-salah kita dalam memberikan ide. Ingat, setiap informasi yang kita sampaikan itu kita diskusikan dengan rekan kita ya, dengan partner kita. Kalau kita mendapatkan ide yang bagus ketika teman kita belum tampil, berikan ide itu kepada mereka gitu ya. Apa cara yang bagus untuk disampaikan gitu ya. Selanjutnya di proses penilaian ada, jadi adjudicators itu akan mengevaluasi apa? Matter itu pokok permasalahan. Jadi pokok permasalahan itu, ide itu akan dinilai sebanyak 50%. Gitu ya. Metodenya, cara penyampaiannya itu akan dinilai sebanyak 30%. Nah, itu ya. Manner, gaya bicara kita itu, cara penyampaian kita itu, bahasa tubuh kita kah? Gitu ya. Relax kelompok kita kah? Nah, itu nanti dinilai 20% ya. Jadi nanti poin ini kita juga akan bahas satu persatu ya. Self confidence artinya percaya diri lah ya. Jadi kalau kita menjadi debaters, kita tuh wajib percaya diri ya. Jangan sampai kita memilih teman yang pemalu ya. Enggak pandai dia bicara di depan orang ramai, itu udah parah kita tuh ya. Dia harus punya self confidence. Yang mampu bicara depan publik yang akan ditonton orang lain, mampu dia bicara seperti itu. Rasa percaya dirinya tinggi ya.
Rebuttal atau attack the opponent idea ini penting juga ya. Jadi ingat, kita harus berlatih ini ya. Kita harus berlatih bagaimana menyanggah ide orang ya. Bukan dengan kata-kata kasar, tetapi dengan informasi, dengan ide, dengan bukti ataupun kutipan-kutipan yang akurat ya. Bukan dengan emosi ataupun melakukan aksi-aksi yang tidak patut untuk dilihat. Jadi rebuttal ini artinya apa? Kita menyerang ide orang itu dengan kata-kata juga. Kata-kata apa? Kata-kata yang dengan narasi argumentasi yang tepat, ditambah dengan ide-ide yang akurat, solutif, kreatif, dan inovatif. Oke? Dan itu bisa diterapkan di kelompok ya, ataupun dalam suatu daerah gitu ya, atau apa yang kita sebut dengan ring dari debat kita. Oke, selanjutnya pastikan ini sudah kita bahas panjang juga tadi. Kita punya waktu 7-8 menit dalam berbicara, tergantung ya. Jadi gunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Sebagai seorang debaters, kita dituntut mampu berbicara 7 paling tidak ya 6 menit lah paling tidak ya. 6 menit paling 6 menit lah. Kalau paling cepat ya, kalau jangan sampai 1 menit, itu rendah sekali ngomong kita bicara itu ya. Usahakanlah 2 menit 3 menit kalau kita pertama ya. Tapi saya sebagai orang yang sering melihat pertandingan, menjadi juri juga, itu rata-rata pembicara hebat itu, debaters hebat itu, mereka bicara itu rata-rata pada level 6-7 menit ya. Mereka memang mampu memberikan ide-ide atau menunjukkan argumentasi mereka dengan baik, sertai bukti dan data yang akurat ya. Nah, itulah kehebatan mereka. Selanjutnya apa? Make the argument in point. Jadi argumentasi kita itu bukan kita tulis panjang-panjang dengan seperti paragraf ya. Kita hanya pakai PowerPoint saja, sama seperti kita presentasi ya, poin-poin yang kita sampaikan. Nanti kita elaborasi ketika kita tampil itu dengan gaya bicara sama kalimat kita sendiri ya. Jadi kita bukan menulis, kita tulis semuanya dulu baru kita bacakan, bukan seperti itu ya. Kita ambil poinnya apa, nanti kita elaborasikan di depan ketika kita tampil ya. Apalagi yang penting di sini adalah reading aloud. Banyaklah kita membaca ya. Karena dengan membaca nanti teman-teman akan banyak memiliki ilmu pengetahuan, akan memiliki banyak sumber informasi, akan memiliki kemampuan tahu kelemahan atau kelebihan satu topik atau satu fenomena ya. Nah, selanjutnya speaking, bicara. Nih kan debat ini speaking ya. Bicara seperti tadi ya. Kita itu akan dinilai bicaranya. Walaupun ide kita brilian tapi kita tidak ngomong, tidak ada gunanya ya. Walaupun ide kita hebat tapi hanya ngomong 1 detik, 2 detik, 3 detik, tidak ada gunanya itu. Oke? Bagaimana cara kita merancang berbicara itu dalam aturan waktu 6-7 menit ya. Sampaikanlah gitu ya, dalam berbicara. Critical analysis. Jadi ketika lawan bicara kita itu bicara dia, kita tuh sudah mengkritik, kita menulis apa kelemahan dari ide mereka itu, apa yang kelemahan dari debat mereka itu. Kita catat itu. Nanti kita hajar lagi kelompok itu dengan kelemahan tadi ya. Selanjutnya adalah point of interest, POI namanya. Jadi nanti ini adalah bentuk cara menyanggah ketika satu kelompok itu berbicara ya. Jadi misalnya ketika kita punya ide gitu ya, tidak sesuai dia dengan apa kita sampaikan, ketika lawan bicara kita itu bicara, kita boleh menggunakan POI. Ya tergantung dari mereka juga, apakah mereka izinkan kita atau tidak gitu ya. Kalau tidak mereka izinkan ya berarti kita tidak boleh bicara gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika mereka izinkan ya silakan berbicara ya. Dan pastikanlah POI itu tepat dia, akurat. Jangan memberikan POI itu seperti kita mengganggu orang berbicara gitu ya. Dia lagi ngomong A, kita ngomong Z. Itu artinya nanti kita akan dipandang lemah oleh juri. Artinya apa? Kita
sedang dianggap mengganggu dari waktu mereka ya. Jadi kalau POI itu artinya sambungkanlah antara apa yang sedang dia bicarakan dengan apa yang kita pertanyakan itu, apa yang kita bantah seperti itu ya. Kalau tidak nyambung dia, berarti kita itu seperti akan mengganggu, itu malah akan mengurangi penilaian kita. Oke, selanjutnya cooperation, bekerja samalah kita sama seperti tadi ya, antara orang satu orang kedua ataupun 1, 2, 3 kerjasamalah bagaimana membangun sebuah ide ya. Dan sama seperti tadi juga, write down the opponent's weaknesses, tulislah kelemahan dari kelompok lawan kita ya, kita catat ya, jangan kita ketika dia bicara jangan terpesona dengan penampilan mereka, apakah mereka laki-laki nanti atau perempuan, tidak penting juga untuk kita itu ya. Yang kita catat itu adalah kelemahan dari ide mereka itu, nanti itulah kita hajar kembali kepada mereka melalui penampilan dari kelompok kita sendiri. Oke, kira-kira itu topik kita untuk hari ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya dapat memahami dengan baik ya. Terima kasih.